Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa dahsyat ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya di dalam mengikut Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang-orang yang semangat itu sanggup menanggung setiap penderitaan apapun yang diperhadapkan kepadanya. Amin. Baik, kita sama-sama mau belajar tentang apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini ya. Judulnya adalah hargai hadiah yang tak terkatakan. Jadi kita sedang berbicara tentang hadiah nih ya. Ada hadiah, kalau ibu bapak tahu ya di dalam kehidupan kita tahu ya ada banyak macam-macam hadiah ya. Ada hadiah ulang tahun, kalau yang berulang tahun, ada hadiah dia kalau punya prestasi dia mendapatkan hadiah. Ada hadiah pernikahan, ada hadiah yang disukai oleh ibu-ibu. Hadiah kalau dapat door prize, wow senang ya. Pokoknya yang namanya hadiah itu pasti menyenangkan, betul? Pasti menyenangkan ya. Nah, namun seiring dengan perjalanan waktu ibu bapak, hadiah-hadiah tersebut itu bisa memudar nilainya, bisa berkurang nilainya. Ya, mungkin kalau ada ibu-ibu nih yang senang ngumpulin ya hadiah-hadiah, misalkan seperti piala-piala nih, kalau anaknya berprestasi dikumpulin gitu, sampai dibuatkan nih sebuah kamar nih, ini khusus untuk anak saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dia banyak mendapatkan prestasi. Tapi berjalannya dengan waktu, anaknya udah besar, udah mulai kuliah, udah mulai bekerja, nilainya itu udah expire, mulai berkurang. Hanya sebatas ya ini mah kenangan, anak saya punya prestasi seperti kayak gini. Tapi kita sama-sama belajar ada satu hadiah yang tak terkatakan ya. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-15 ya. Dikatakan apa? Ini ayat yang mendasarinya ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-15 dikatakan apa? Jadi ada satu hadiah yang berbeda dari semua hadiah-hadiah itu. Hadiah itu sangat bernilai tinggi, mulia. Bahkan sampai Paulus mengatakan begini, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Paulus bilang ada sebuah karunia yang tak terkatakan. Ini sebuah hadiah. Sampai Paulus bilang, wow ini hadiah yang tak terkatakan. Jadi tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Bukan karena Paulus kekurangan kata-kata, saking tidak sanggup lagi mengungkapkan dengan ungkapan kata-kata, saking begitu bernilainya. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan bukan doremi tapi doreo. Doreo itu sesuatu yang wow, yang begitu dahsyat. Berbicara bukan satu benda, bukan satu hal, tetapi ini sedang berbicara hal yang berharga itu adalah satu pribadi. Pribadinya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah hadiah yang tak terkatakan. Dia adalah satu pribadi yang diberikan sebagai pemberian bagi dunia ini. Kenapa dikatakan tak terkatakan? Sebagai pemberian yang tak terkatakan, yang tidak bisa diungkapkan bagi dunia ini. Karena apa? Karena hadiah yang tak terkatakan itu sangat bernilai, yang tidak hanya mengubah keadaan, tapi sanggup mengubah kehidupan Bapak, Ibu, termasuk saya. Sanggup mengubahkan masa depan Bapak, Ibu, dan saya. Nah ini sungguh luar biasa. Nah, kita harus menyadari yang Tuhan beri itu bukan dalam ayat ini bukan sebuah benda, tetapi adalah seorang pribadi yang luar biasa. Nah
terkadang yang menjadi masalah adalah gini. Kita terkagum-kagum sama hadiahnya. Terkagum-kagum sama berkatnya. Terkagum-kagum sama mujizatnya. Tapi tidak terkagum-kagum dengan pribadinya. Yang kita nikmati mujizatnya. Yang kita nikmati berkat-berkatnya. Senang kalau doa dijawab. Senang kalau Tuhan banyak memberi kepada kita. Yang kita pegang, yang kita nikmati itu berkatnya. Tetapi bukan menikmati pribadi Yesusnya. Nah, lewat pesan Tuhan ini kita sedang diingatkan Ibu Bapak. Ayo sama-sama. Kalau kita sudah mendapatkan hadiah yang terkatakan itu, bukan hanya kita terkagum menikmati berkatnya, tetapi kita harus mau masuk. Kita mau mengenal lebih dalam lagi siapa sih yang memberikan hadiah tersebut. Nah, Rasul Paulus di dalam pesan ini dikatakan dia adalah salah satu seorang pribadi yang sangat menghargai. Bahkan dia begitu memegang, merawat, menjaganya. Karena dia sadar pribadi yang memberinya. Dari awal perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan. Dia tidak hanya menerima, dia tidak hanya menikmati untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya memajang nih, aku bersyukur, aku sudah diselamatkan, aku sudah terima keselamatan. Tetapi yang Rasul Paulus lakukan adalah dia hidupnya mulai berbagi. Yang tadinya me center sekarang menjadi Christ center worship. Wow, luar biasa. Nanti kita sama-sama belajar Ibu Bapak. Dari Rasul Paulus, dari tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana mereka begitu menghargai yang namanya hadiah yang tak terkatakan itu. Kita lihat Rasul Paulus, dia buktikan kalau dia menghargai, dia buktikan dengan cara kehidupannya. Tidak sama lagi. Dia buktikan yang dulunya dia suka membunuh orang-orang Kristen, dia buktikan sekarang setelah dia terima hadiah itu, dia buktikan hidupnya membawa keuntungan. Dulu dia jahat, dulu dia merugikan, tetapi di saat ini dia membawa banyak keuntungan bagi orang-orang. Lewat apa Ibu Bapak? Lewat Alkitab, lewat tulisan-tulisan, lewat surat-surat yang dia tulis, lewat nilai-nilai kehidupannya. Wow, kita sangat banyak diberkati kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Prinsip-prinsipnya itu luar biasa Ibu Bapak. Belum lagi jemaat yang dilayaninya. Itu sungguh membawa keuntungan bagi kerajaan sorga. Nah itu salah satu bagaimana seseorang punya rasa hormat terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Terhadap hadiah yang sudah dia berikan. Dia pakai hidupnya, dia mau menjadi saluran kuasa yang daripada Tuhan. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar ya. Kita pun pengen ya, bukan hanya menjadi orang hanya nerima me center buat diri sendiri lagi gitu. Tetapi firman, tapi pesan ini kita sudah bukan berbicara untuk diri kita, tapi kita sedang diajak, ayo mulai berbagi, mulai keluar seperti jemaat di Korintus. Ada ya jemaat yang kekurangan, dia mulai terbuka hatinya. Mulai mau melayani lewat materi, lewat berbagai hal. Itu menjadi berkat, salah satu meresponi dengan sikap menghormati apa yang Tuhan berikan. Nah, kita sama-sama mau belajar ya Ibu Bapak. Beberapa hal yang harus kita pahami agar Yesus sebagai hadiah yang tak terkatakan dihargai dalam hidup orang percaya. Poin yang pertama,
Poin yang pertama adalah jangan menganggap hadiah yang luar biasa sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup. Ya, diambil dari ayatnya yang sama, 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Jadi masih sama ayatnya. Jadi kita jangan menganggap hal yang luar biasa sebagai hal yang biasa-biasa saja. Kenapa Ibu Bapak? Karena pada saat kita menganggap apa-apa yang dianggap biasa, ya, kita akan mudah untuk melepaskannya. Apa-apa ya yang kita anggap sudah jadi biasa, maka kita akan mulai mudah untuk melepaskannya. Contoh saya kasih contoh Ibu Bapak. Kalau misalkan kita punya handphone baru nih, beli handphone baru nih. Wow, handphone baru seneng ya. Nah, sesuatu yang sepertinya punya nilai nih. Setiap hari kita lihat, setiap hari kita elap-elap, setiap hari dijaga begitu apiknya gitu. Jangan sampai jatuh gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, udah ada handphone yang baru, mulai memudar. Sepertinya nilai handphone yang tadinya kita anggap bernilai mulai berkurang. Udah mulai mau ketinggalan masa bodoh gitu. Mau jatuh juga nggak apa-apa gitu. Karena sudah dianggap yang tadinya bernilai sudah dianggap biasa aja. Baju yang kita anggap biasa, yang tadinya kita pakai sepertinya wow bagus ya gitu ya. Nah berseiring dengan berjalannya waktu sering dipakai, lama-lama dianggap biasa aja gitu ya. Waktu lagi ada barang-barang yang harus dikeluarkan. Nah yang dipilih adalah baju yang kita anggap udah jadi biasa. Bukan hal yang luar biasa lagi yang dikeluarkan. Mudah untuk melepaskan, baju ini mah udah jadi biasa. Enggak istimewa lagi, mulai dilepaskan. Nah apa yang kita anggap sudah anggap jadi biasa akan mudah dilepaskan. Karena apa? Mulai dari biasa akhirnya tidak dijaga. Ketika tidak dijaga maka akan mudah melepaskannya. Nah kita sama-sama Ibu Bapak mau belajar dari poin ini agar kita menghargai hal yang luar biasa itu. Jangan sampai memudar menjadi hal yang biasa-biasa. Karena apa? Pada saat kita menganggap sesuatu yang luar biasa dan menganggapnya sebagai hal yang biasa, mulai sikap hormat kita akan berkurang. Akan berkurang cara kita menghargainya. Dan saya percaya pada saat sikap hormat berkurang, lama-lama akan bisa hilang. Akan kehilangan. Jadi orang yang kehilangan itu tidak secara langsung, karena mulai dari sikap hormat, sikap menghargainya. Lama-lama bisa jadi hilang karena menganggap sesuatu yang tidak berharga. Lain hal Ibu Bapak, kalau orang yang menghargai, begitu dia menghargai nih sesuatu barang yang berharga, dia akan kejar, dia akan jaga, dia akan rawat begitu erat-eratnya. Dia akan jaga, dia akan rawat. Kita lihat salah satu contoh siapa Ibu Bapak yang dia begitu menghargai hadiah yang tak terkatakan itu. Kita lihat salah satu contohnya adalah Sakius Ibu Bapak. Siapa sih Sakius Ibu Bapak? Orang yang dikatakan orang berdosa, seorang pemungut cukai yang punya latar belakang masa lalu yang tidak baik. Tetapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seluruh kehidupannya itu sungguh-sungguh berbeda. Di mana titik poin dia begitu menghargai
apa yang Tuhan berikan, Ibu Bapak. Titik poinnya adalah pada saat Tuhan mengajak kepada Zakius. Pada saat Zakius naik nih ke sebuah pohon ara, Tuhan lihat, Zakius, ayo turun. Aku mau menumpang di rumahmu, katanya. Ya. Nah, ini Zakius melihat ini adalah sebuah ajakan, sekaligus dia anggap, wow, ini sebuah hadiah yang tidak terkatakan. Yesus kok mau-maunya masuk di dalam rumah saya. Dia begitu begitu menghargai ajakan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu meresponi dengan sebuah tindakan. Pada saat dia tahu ini adalah sebuah hadiah yang berharga, dia meresponinya dengan segera turun dari pohon itu. Buka kita sama-sama di dalam Lukas 19 ayat 5 sampai yang ke-6 ya. Lukas 19 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, ini Zakius meresponinya. Zakius, aku mau nih beri sesuatu buat kamu. Aku mau numpang di rumah kamu. Zakius melihat, wow, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan dalam kehidupannya. Bagaimana respon dari Zakius? Respon Zakius katakan apa? Ayat yang ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada sebuah respon. Ada satu sikap bagaimana dia segera tidak berlambat-lambat. Berespon dengan cepat. Menghargai apa yang Tuhan mau berikan. Respon yang tidak berlama-lama, begitu dia menghargai pemberian undangan daripada Tuhan itu. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kalau kita saya mau membayangkan gini ya. Pak Dedi Gubernur Jawa Barat nih ya, ngumumin, "Hai warga Bandung nih, kayak kadarionya ngumpul yo, poe ieu," gitu ya. Bade dibere emas katanya. Wah, itu orang Bandung bagaimana? Responnya Ibu Bapak? Seneng gak? Respon itu pasti berespon. Seneng. Wah, itu pasti segera berduyun-duyun. Wah, cepet-cepet. Antri dari pagi mungkin dulu dari yang duluan paling pagi gitu. Mau panas kayak mau bau keringet kayak pokoknya 1 gram emas, 1 gram sekarang mahal ya emas ya. Nah, pokoknya dikejar. Karena apa? Tahu itu bernilai. Tahu itu berharga. Nah, pada saat orang nih sudah mendapatkan, dikasih nih sama Pak Dedi, nih. Yeuh, nya 1 gram. Jang maneh yeuh. Gimana sikap responnya gimana? Langsung, wah itu selfie, wah asupkeun ya buru-buru ka media. Abi geus dipoto ya sareng Bapak Gubernur menang 1 gram emas. Wow, bernilai. Semakin bernilai, semakin orang menghargainya. Harusnya begitu dibandingkan dengan dapat nasi bungkus, satu nasi bungkus. Jadi semakin dia menghargainya, semakin dia hormat dengan apa yang diberikannya. Jadi itu sebuah tindakan, sebuah sikap bagaimana seseorang menghargainya, ada sebuah ekspresi, ada sebuah tindakan yang dinyatakan. Zakius melakukannya dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Zakius, kehidupannya benar-benar berubah total. Zakius yang tadinya apa? Yang tadinya adalah mie, uang, peras terus. Setelah dia sadar siapa pemberi kehidupan, siapa pemberi berkat,
hidupnya berubah total Ibu Bapak. Yang tadinya uang-uang, peras-peras, kehidupannya menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Luar biasa Ibu Bapak. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, jadi berkat. Nah itu respon bagaimana dia hormat terhadap pemberian Tuhan. 4 kali dari yang sudah diperas orang-orang, aku mau gantikan. Nah itu sebuah kehidupan bagaimana Sakius kehidupannya adalah dia begitu hormat dan dia buktikan aku berubah sebagai sikap hormat untuk apa yang sudah dia beri. Tapi satu hal lagi Ibu Bapak, lain hal Ibu Bapak dengan Yudas, seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Dia banyak memberi, dia banyak menerima dari Tuhan Yesus. Dia banyak tahu. Dia dengar Tuhan Yesus, dengar ajarannya. Dia dengar, dia bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Dia bisa melihat begitu dahsyatnya Tuhan bersama-sama dengan kehidupannya. Tetapi dia tidak bisa menghargai Tuhannya. Dia tidak menganggap Tuhan adalah pemberian Tuhan, adalah karunia Tuhan, adalah hal yang luar biasa. Dia anggap sebagai hal yang biasa Ibu Bapak. Sampai dia rela menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Karena apa? Menganggap ya Tuhan Yesus pada gak ada apa-apanya. Hal yang biasa. Tidak ada apa-apanya bagi hidupku. Lihat, orang yang tidak punya rasa hormat, bagaimana hidupnya, akhir hidupnya. Yudas bagaimana akhir hidupnya. Gara-gara apa? Dia menganggap hal yang luar biasa, jadi biasa, tidak punya rasa hormat. Akhir hidupnya dia mengenaskan Ibu Bapak. Jadi artinya apa? Sebuah kedekatan dengan Tuhan tidak bisa menjamin seseorang itu punya rasa hormat. Dekat dalam arti di sini kita lihat murid-murid Tuhan ya, bagaimana Yudas lihat perkara-perkara dahsyat. Mungkin kita tahu Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat luar biasa, dahsyatnya, berkat-berkatnya luar biasa. Banyak mungkin kita dengar pesan Tuhan, mungkin kita banyak tahu firman Tuhan, banyak dengar, mengikuti pesan demi pesan, tetapi belum tentu menjamin seseorang itu bisa meresponi bagaimana dia harus punya rasa hormat kepada Tuhan. Jadi akhirnya hidupnya sia-sia. Tuhan yang sudah mengaruniakan kehidupan yang harusnya membuat Yudas berharga, semuanya menjadi sia-sia. Karena apa? Dia sendiri yang melakukannya, dia tidak menghormati Tuhannya. Dia tidak menghormati sehingga dia tidak bisa menghormati juga dirinya sendiri. Itu Ibu Bapak, hati-hati dengan perkara ini. Lihat ya di dalam 2 Timotius 4 ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Siapa ini Ibu Bapak? Siapa ini? Satu tokoh lagi ya. Yang tidak menghargai, yang menganggap Tuhan adalah hal yang biasa, pribadi yang biasa. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kerkes, telah pergi ke Galatia dan Titus dan ke Dalmatia. Siapa Ibu Bapak? Si Demas ini. Demas ini adalah bukan orang asing di lingkungan pelayanan dari Paulus. Dia adalah sama-sama seorang pelayan Tuhan. Seorang pekerja Tuhan. Sama-sama tadinya itu bareng-bareng sama Paulus. Sama-sama ikut melayani seorang pekerja. Tapi dikatakan bahwa dia bisa undur. Meninggalkan Tuhan. Udah enggak punya rasa mengagumi Tuhan lagi. Bahkan dia melepaskan semuanya itu. Karena apa? Dia mulai mencintai dunia. Nah, ini penyebabnya Ibu Bapak. Penyebab kenapa seorang sudah tidak bisa
punya rasa hormat lagi karena dia mencintai dunia. Jadi hatinya itu mulai beralih. Bukan dia tidak dipanggil sama Tuhan. Bukan dia tidak menerima kasih karunia itu, bukan dia tidak menerima hadiah yang berharga itu, bukan. Tetapi karena dia hatinya itu sudah mulai beralih pada dunia, mulai mencintai dunia. Sikap akar inilah yang membuat dia mengalih. Mulai dia beralih dari yang luar biasa menjadi hal yang fana. Ketika seseorang mencintai dunia, Tuhan katakan dia tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa untuk menghargai, menghormati Tuhan. Ayatnya kita sama-sama baca ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih, hormat akan Tuhan tidak ada pada orang itu. Tidak ada pada dalam orang itu. Ini firman Tuhan jelas sekali Ibu Bapak. Pada saat kita mulai cinta akan dunia, mulai mengasihi dosa, maka tidak akan ada lagi mengasihi Tuhan. Tidak ada lagi rasa hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan. Bahkan dia rela untuk undur mengiring Tuhan. Nah, jadi kita diingatkan Ibu Bapak ya. Untuk poin ini kita sama-sama, kita tahu kita sudah terima apa yang luar biasa, janggal. Anggap hal yang luar biasa itu menjadi hal yang biasa. Ketika kita menganggap hal itu biasa, kita akan mudah untuk melepaskannya. Karena apa? Akhirnya berujung pada hal-hal yang akan membuat kita mengalami banyak kerugian ya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah jangan kita menyia-nyiakan hidup yang Tuhan percayakan, melainkan memakainya sebagai sebuah kesempatan yang berharga. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup yang Tuhan percayakan, melainkan memakainya sebagai sebuah kesempatan yang berharga. Jadi Ibu Bapak, kita harus menyadari Ibu Bapak, kita harus menyadari ya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita orang-orang yang dicintai oleh Tuhan dengan begitu tak terkatakan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini ada sebuah kata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kata begitu ini sesuatu yang tidak terkatakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang membuat hidup kita yang tadinya itu sia-sia menjadi sebuah kehidupan yang penuh arti. Kita harus menyadari perkara ini. Yang tadinya, aduh saya mah gak ada apa-apanya. Kalau saya bisa ini semua karena Tuhan. Kalau saya bisa melakukan ini semuanya bukan karena saya. Semuanya karena begitu besar. Karena hal yang tak terkatakan itu karena Tuhan mengasihi. Jadi kita adalah orang-orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Jangan menganggap diri kita tuh gak ada, tidak bernilai. Kita orang-orang yang punya nilai. Manusia punya nilai. Beda lagi dengan binatang. Bahkan pemerintah pun menghargai Ibu Bapak. Bahwa manusia itu punya harga, punya nilai. Ada nilainya. Kalau kita tahu gitu ya,
Sekarang kan ada undang-undang yang baru, Ibu Bapak, itu dari KUHP gitu ya, mengungkapkan gitu ya, dituliskan di sana gitu ya. Siapa yang menghina orang lain dengan berkata-kata kasar seperti berkata-kata anjing atau babi gitu ya, itu akan didenda. Wow, coba lihat, Ibu Bapak lihat. Begitu pemerintah menghargai manusia, itu berharga. Kita itu ada nilainya. Apalagi kita di hadapan Tuhan, Ibu Bapak. Orang-orang yang sudah ditebus. Oh, di sini udah nggak ada, Ibu Bapak, jemaat yang berkata-kata kasar nggak ada. Yang bilang kata-kata binatang-binatang udah nggak ada. Kita harus menyadari kita punya nilai, ya, punya harga. Sehingga Paulus berkata di Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa aku hidup, ya, bukan lagi untuk, coba dilihat dulu ya, Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan apa? Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku hidup namun bukan lagi aku sendiri yang hidup, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sama-sama lihat ya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Bagaimana Rasul Paulus menyadari gitu ya, ketika dia tahu bahwa hidupnya berharga, apa yang Rasul Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah ini, Rasul Paulus menyadari kehidupan yang dia sudah terima, sesuatu yang berharga, dia lakukan, dia mau, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia harus bekerja, menghasilkan buah untuk bisa dinikmati oleh orang-orang. Bekerja membawa dampak, bekerja menjadi berkat. Filipi 1 ayat yang ke-21, nah ini. Rasul Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Rasul Paulus berkata demikian, itu ada dasarnya, Ibu Bapak. Bagi Rasul Paulus, dua-duanya itu punya nilai. Mau hidup, mau mati, punya nilai. Jadi nggak bisa dibandingkan oleh perkara yang lain. Kenapa Rasul Paulus sampai menuliskan perkara ini, Ibu Bapak? Saking dia punya hati untuk apa? Untuk mau memberikan hidupnya sepenuhnya, totalitas untuk kerajaan sorga. Perjalanan dia pada saat dia mulai dipanggil, mulai melayani Tuhan dari kota ke kota. Ada yang namanya kota-kota tertentu, mungkin ada yang namanya kota Kos, kota Rados, ya. Dia melayani, banyak jiwa-jiwa dilayani, dibawa kepada Kristus, digembalakan, belum lagi murid-muridnya digembalakan. Sampai dia ke sebuah namanya kota Tirus. Di Tirus itu murid-muridnya ngingetin ke Paulus gitu ya. Pak Gembala udah jangan sampai kita lanjut lagi ke Yerusalem. Yerusalem itu berbahaya, akan membahayakan. Tapi Rasul Paulus tidak pernah dapat digentarkan, tidak dapat digoyahkan karena ketakutan. Rasul Paulus terus tetap menyala-nyala di dalam, dia bekerja. Sampai akhirnya pada satu titik Rasul Paulus itu ke seorang muridnya yang namanya itu di Filipi, dia ketemu dengan seorang murid di sana di Filipi. Nah, ada anak perempuannya, ada 4 anak perempuannya, dia punya karunia bernubuat, dan akhirnya pada waktu itu ada Nabi Agabus. Nabi Agabus bilang, ya, bukan Nabi Agabus menyatakan kepada Rasul Paulus mencegah, bukan mencegah, kamu udah nggak usah ke Yerusalem,
Tetapi Agabus menguatkan Rasul Paulus. Dia mengingatkan bahwa ada sebuah penderitaan yang harus Rasul Paulus pikul pada waktu itu. Jadi dari Agabus tidak melarang untuk Rasul Paulus ke Yerusalem, tetapi mengingatkan ada sebuah penderitaan yang harus dipikul oleh Paulus. Nah, saat pada waktu itulah Rasul Paulus menulis sebuah pernyataan ini, surat ini, dikatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini dasarnya kenapa Rasul Paulus mau tetap untuk bekerja, melakukannya karena bagi Rasul Paulus hidup adalah keuntungan dan mati bukan sebuah ketakutan tetapi sebuah kemenangan. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan pribadi pemberi hadiah yang luar biasa itu. Dia pakai setiap kesempatannya luar biasa, Ibu Bapak. Tidak menyia-nyiakan sepanjang kehidupannya. Kita ingat Ibu Bapak, ada sebuah lagu ya, hidup ini adalah kesempatan. Nah itu kita diingatkan. Sebuah kesempatan yang tidak selalu datang dalam kehidupan kita. Kita sedang diingatkan Ibu Bapak bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita pakai ketika kita sudah terima. Kita mulai pakai setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dunia berkata hidup ini adalah uang. Cari uang terus. Dapatin uang terus. Itu prinsip dunia. Tetapi Tuhan katakan hidup. Kalau engkau mau bermakna, mari jadilah berkat, hiduplah berbuah, hiduplah menghasilkan, hiduplah menguntungkan bagi kerajaan surga. Jangan sia-siakan, itu bentuk respon sikap kita menghargai, pakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi 2 poin ini yang saya mau membagikannya bagi Ibu Bapak, kita diingatkan bahwa kita jangan menganggap hal yang luar biasa menjadi hal yang biasa, ya. Tetapi kita boleh terus senantiasa berkobar-kobar ya di dalam mengiring Tuhan dan boleh terus hidup berbuah, boleh menghasilkan dan boleh menjadi saluran kasih, saluran berkat dan banyak membawa keuntungan bagi kerajaan surga. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.